Kita nih para penegak hukum ini mengatur itu, membantu setidaknya. Jangan mengacaukan. Yang tidak ada restoratif disebut restoratif. Baik. Itu namanya bukan restoratif, atraktif, justice. Ya, berarti kan Egy Sujana dan Damai Harun Lubis itu mendapatkan STP 3, mereka bully habis-habisan tuh Egy Sujana. Kata mereka, wah naik mobil tuh, wah luar biasa, ini adalah STNK-nya, BPKB-nya dan lain-lain. Padahal itu tim mereka sendiri, bukan Jokowi yang memecah belah mereka, tapi diri mereka sendiri yang memecah belah Itu mereka adalah sendiri. Kita nih para penegak hukum ini mengatur itu, membantu setidaknya. Jangan mengacaukan. Yang tidak ada restoratif disebut restoratif. Baik. Itu namanya bukan restoratif, atraktif, justice. Ya, berarti kan Egy Sujana dan Damai Harun Lubis itu mendapatkan STP 3, mereka bully habis-habisan tuh Egy Sujana. Kata mereka, wah naik mobil tuh, wah luar biasa, ini adalah STNK-nya, BPKB-nya dan lain-lain. Padahal itu tim mereka sendiri, bukan Jokowi yang memecah belah mereka, tapi diri mereka sendiri yang memecah belah mereka sendiri. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Ini persoalan penggunaan Undang-Undang ITE. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik saja. Penerapan Undang-Undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A. Undang-Undang ITE ini saya rasa sudah tepat, sehingga kami menganggap bahwa this is clear, dan kalaupun ada pernyataan seperti itu adalah hak daripada seorang ahli, namun itu tidak mungkin bisa membalikkan fakta yang terjadi. Jelas mereka tidak akan melakukan restoratif justice seperti Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Harun Lubis, dan kita akan bertemu di pengadilan. Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu saya hormati dan hargai. Kasus ini sekarang dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi yang paling tegang tuh bukan teman-teman kita ini yang tegang. Justru Jokowi yang sangat tegang. Karena permainan itulah yang ditunggu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Permainan di lapangan dan terbuka. Tiga tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi mengadu ke Komnas HAM. Roy Rismon Tifa melaporkan status tersangka yang dinilai melanggar HAM. Sementara itu dua kolega mereka status tersangkanya sudah dicabut setelah bertemu Joko Widodo di Solo. Pencabutan status tersangka dan penghentian penyidikan mendapat perlawanan dari Roy Chess. Apakah perlawanan mereka akan berhasil? Bersama saya Ayan Nufus, inilah Interupsi. Sudah bergabung bersama saya di studio Interupsi. Di sebelah kiri langsung saja saya perkenalkan. Malam ini berbeda sedikit, pakai jaket kulit ada Bang Jamada Girsang, pengacara Roy Rismon Tifa. Selamat malam Bang. Selamat malam Ayah. Terima kasih sudah hadir. Bang Goji, rekan Fitra dan Ade. Baik, dan juga ada Bang Ahmad Kozinudin, pengacara Roy Chess. Selamat malam Bang. Malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Ya, dan di sebelah kanan saya ini yang pakai bunga, di sebelah kiri Bang Fitra. Terima kasih sudah hadir, Presiden Petisi Ahli. Selamat malam Ayah cantik, semoga sehat selalu. Terima kasih. Dan juga sudah ada Bang Ade Dermawan, Sekjen Peradi Bersatu. Terima kasih sudah hadir. Mbak Aya dan seluruh pemerintah yang ada di rumah dan di studio. Baik, saya ingatkan kembali sebelum kita mulai perdebatan pada malam hari ini, Anda Bapak-Bapak boleh adu argumen, boleh adu gagasan, tapi jangan lupa terlebih dahulu katakan interupsi. Baik, saya akan ke Bang Girsang, Bang Kozi terlebih dahulu.
Bang Girsang mungkin bisa jawab. Roy CS sepertinya melawan ya, terakhir kunjungan Anda ke Komnas HAM. Mau ngapain sih Bang? Katanya ada audiensi tertutup 1,5 jam. Cukup lama loh. Sebenarnya bukan bahasa melawan ya. Jadi kalau saya mau tertibkan, kita mengadu. Ya. Mengadu karena merasa hak-hak mereka sebagai tersangka sampai sejauh ini merasa ada yang terlewati secara hak asasi manusia. Apa itu? Hak kebebasan, hak keadilan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Jadi oleh sebab itu inilah periode kedua sebenarnya kami ke Komnas HAM. Tahun lalu kalau nggak salah Agustus atau apa itu ya saya lupa. Ini yang kedua. Nah kenapa? Karena pengaduan yang lalu itu tidak ada progresifnya. Tidak ada sama sekali gitu loh. Berbulan-bulan gitu-gitu aja. Akhirnya kita sepakat RRT ini, Roy, Rismond dan Tifa kembali mengadakan gerakan ke sana. Dan kemarin diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM. Oke. Responnya seperti apa Bang? Ketuanya. Responnya seperti apa Bang? Boleh spill dikit Bang? Positif. Dan di situ kita temukan fact finding beberapa hal kealpaan mereka. Di antaranya contohnya selama ini, contoh di Barreskrim dan baru-baru ini 15 Desember yang lalu adalah gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Di situ disebut Komnas HAM. Tapi sejujurnya mereka nggak ikut. Jadi kalau bahasa Rismond dan Roy itu ya mencatut gitu loh. Oke. Mencatut nama Komnas HAM padahal tidak hadir mereka. Kalau menurut Anda itu sebuah sifat apa? Finding kita kemarin di sana. Oke. Aku ikut langsung. Menurut Abang itu sebuah sikap apa yang tercermin? Ya seharusnya selaku Komnas HAM ya apa sih digunakan? Gunanya apa sih Komnas HAM itu? Tentu meluruskan jika ada hak-hak yang dibelokkan, hak-hak yang tidak terpenuhi. Khususnya bagi tersangka Roy, Rismond dan Tifa. Oke, saya dengar tanggapan Bang Adi dulu. Seperti apa Bang tanggapan Anda terkait dengan Hak daripada tersangka biasa. Yang namanya advokat itu, ya, sepengalaman saya, pastinya akan menempuh berbagai cara untuk bagaimana caranya klien teman-teman ini bisa memiliki alibi atau dalil yang kuat untuk bagaimana menghapus status tersangka itu. alibi atau fakta Bang? Kalau ada fakta gimana? Alibi. Karena fakta hukumnya ya tersangka. Itu fakta. Tidak boleh dielakkan. Di Republik ini tidak ada penyidik apalagi sekelas Polda Metro Jaya yang menetapkan tersangka tanpa dasar yang kuat. Oke, Bang Ade, sepertinya audio Anda sedikit terganggu. Saya mau minta pendapat Bang Pitra dulu terkait dengan apakah benar tadi memang mencari alibi sepertinya tim Roy Suryo CS ini? Yes, kalau kuasa hukum berbicara pasti itu subjektivitas kepada kliennya karena untuk kepentingan pembelaan. Yang namanya tersangka berarti ada praduga terhadap si pelaku melakukan perbuatan tindak pidana. Sebagaimana yang dilaporkan itu terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, pengubahan dokumen elektronik, manipulasi data, Junto 55. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa kepolisian ini menetapkan tersangka tanpa ada keterlibatan dari Komnas HAM? Saya kira Komnas HAM tidak memiliki jalur untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Karena fungsi penyelidikan dan penyidikan itu adalah wewenang daripada kepolisian. Komnas HAM itu sifatnya hanyalah rekomendasi apabila memang ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan selama dalam menjalankan proses hukum yang sedang bergulir tadi. Tapi saat ini kita tidak melihat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korban maupun Polda Metro Jaya. Justru korban memberikan pengampunan kepada dua mantan tersangka sehingga itu diberikan SP3. Itu adalah bukti bahwasanya Jokowi memiliki sifat kenegarawan, memiliki jiwa yang bersih dan memiliki jiwa pemaaf. Maka dari itu ya seharusnya teman-teman para tersangka ini menyadari perbuatannya sehingga ini dapat meringankan hukuman terhadap mereka nantinya. Saya mau dengar dari Bang Kozi dulu. Bang, apa betul itu Komnas HAM hanya rekomendasi saja, tidak ada pengaruhnya? Jadi yang menjadi soal itu adalah pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada perwakilan dari Komnas HAM yang semestinya dilibatkan, baik di Barreskrim maupun di Polda Metro Jaya. Tetapi rilis dari Polda Metro Jaya menyatakan sudah melibatkan Komnas HAM. Poinnya di sana. Karena itu Komnas HAM menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dan itu yang kemudian menjadi catatan penting kami, terlepas memang tersangkanya sudah ditetapkan lebih dulu. Tapi berkaitan dengan soal tersangka, saya pikir
orang yang punya sikap negarawan itu tidak akan mungkin melaporkan warga negaranya atau dulu pernah menjadi rakyatnya ke proses hukum yang sebenarnya dia bisa menempuh jalan yang paling sederhana untuk meyakinkan orang yang bertanya tentang ijazahnya, dan sudah secara baik-baik pada tanggal 15-16 Maret tahun yang lalu mendatangi, April maksud saya, tahun yang lalu mendatangi Solo juga Yogyakarta dengan surat resmi, dijawab resmi, ditemui resmi, tetapi sikap arogansi pemilik ijazah menyampaikan bukan hak saudara untuk meminta, tidak ada kewenangan untuk memaksa, dan tidak ada kewajiban bagi saya. Dan bahkan setelah itu justru dia menyampaikan bahwa dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Saya ingin tegaskan bahwa klien kami tidak sedang melawan, tapi terus berjuang. Alhamdulillah pada saat komitmen di Gedung Juang pada 19 Januari yang lalu, Pak Roy Suryo menegaskan, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, kemudian bersama klaster yang lain, klaster pertama yakni ada Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, juga ada Rustam Effendi, menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun untuk melanjutkan perjuangan mengungkap masalah ini. Kenapa? Meskipun kendati ada iming-iming akan diberikan hadiah SP3 bagi siapapun yang datang dan meminta maaf kepada Joko Widodo. Padahal sebenarnya yang Sebentar Bang, berarti menurut Anda terkait dengan hadirnya saksi ahli itu belum cukup perjuangannya sampai di situ saja? Itu adalah bagian dari perjuangan, dan perjuangan itu tidak cukup dengan saksi ahli. Baik, saya dengar dulu. Sebentar, saya dengar dulu Bang Ade. Silakan Bang Ade. Tidak ada iming-iming. Jadi begini, kita jangan menggiring opini bahwa ada iming-iming di sini. Tidak ada itu. Bahwa kemudian yang terjadi spontanitas keberadaan yang sudah disiapkan oleh pengacara Bapak Egy Sujana, ya dalam hal ini bahkan menghadirkan polisi di situ, bahwa sudah ada koordinasi antara Ibu Elina Neti dan kepolisian Polda Metro Jaya untuk datang ke sana, ya. Jadi saya mengklarifikasi di sini tidak ada iming-iming itu. Kalaupun ada, mohon dibuktikan, dibuktikan, dibuktikan. Baik, gimana Bang Kodi? Kita bisa membaca itu iming-iming, bahkan proses pemberian SP3 itu tidak mengikuti prosedur KUHAP, tapi mengikuti prosedur SOP Solo, saya sebut demikian. Kenapa? Karena 8 Januari datang ke Solo, 13 Januari baru mengirimkan permohonan restoratif justice, dan seketika serta-merta 15 Januari terbit SP3. Dan harusnya itu kan di medisnya di Polda, tetapi ini justru mendatangi Joko Widodo, bahkan ada 5 polisi aktif, dan bahkan 2 diantaranya adalah petinggi Polda Metro Jaya. Jadi saya kira tidak mungkin bisa ditafsirkan lain bahwa kompensasi untuk siapapun yang damai adalah pengampunan atau SP3. Padahal siapa yang bersalah? Belum ada satupun keputusan yang menyatakan A atau B bersalah. Belum ada yang disatakan ini korban. Bahwa umumnya orang yang melapor mengaku sebagai korban, ngakunya korban. Tapi bisa saja nanti di persidangan justru dibuktikan sebaliknya bahwa ternyata dia berijazah palsu. Maka justru dia yang harus minta maaf kepada Roy Suryo. Tafsir Anda intinya apa, Bang? Tafsir Anda berarti intinya apa? Tafsirnya adalah ini adalah cara pembungkaman agar menyerang, agar tidak perlu masuk ke persidangan. Silakan Bang, cara pembungkaman. Maksud saya begini, bahwa kemudian posisi pelapor dan terlapor itu jelas di dalam KUHAP. Sebenarnya dalam posisi apa sih korban di dalam KUHP itu? Ya kan? Apakah dia pelapor atau terlapor? Kan itu. Jadi jangan kita membalak-balik bahwa seolah-olah korban dijadikan korban mau dijadikan seolah-olah dia yang bersalah. Itu yang pertama. Kalau kita mengikuti aturan hukum, ya. Ini kita bicara hukum ya. Yang kedua adalah bahwa kemudian rekan tadi menyampaikan bahwa ini ada iming-iming, ini adalah salah prosedur. Kehadiran negara di situ adalah bukti bahwa Polda Metro Jaya peduli dengan perdamaian. Ya, ini hal ini yang perlu saya luruskan kepada publik, bahwa jangan sampai kita menyampaikan hal-hal sesuatu itu diputar balik, mana korban, mana pelaku. Ingat. Jadi sudah terjadi putar balik menurut Anda. Oke, baik, silakan Bang. Negara polisi itu mengkonfirmasi bahwa negara di bawah kendali Joko Widodo. Negara di bawah kendali. Kenapa ada pihak lain dalam sengketa ini? Kenapa hanya Joko Widodo? Bagaimana dengan pelapor yang lain? Dan kalaupun itu direstoratif, bagaimana dengan pasal-pasal yang lain? Dan kalau kita kembali kepada pasal 361A, penyidikan ini dilakukan April 2025, sehingga rezimnya masih menggunakan KUHAP yang lama, belum bisa digunakan KUHAP yang baru. Oke, coba saya dengar sedikit dari Bang Fitra. Mungkin Anda berbeda, punya mungkin opini berbeda dari Bang Ade?
saya berbicara sesuai dengan data dan fakta. Oke. Yang mengajukan restoratif justice siapa? Yaitu dari kuasa tersangka, Oke. Ibu Elida Neti. Ya. Artinya apa? Permohonan itu berada pada tersangka, bukan berada pada korban. Yang datang ke Solo siapa? Yaitu Elida Neti, ada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Artinya itu menunjukin bahwasanya para tersangka ini yang meminta belas kasihan Jokowi, sehingga Jokowi melihat kemanusiaan karena dia mempertimbangkan ya mereka sedang sakit, ada kanker, ingin berobat ke Malaysia. Oke. Dia memberikan pemaafan yang diberikan korban. Jadi seharusnya harus melihat dari sisi kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Bapak yang Jokowi. dilihat. Coba saya mau mendengar. Konfirmasi dari saudara Egy Sujana tidak pernah minta maaf, videonya ada. Permintaan maaf Tidak berbeda. pernah minta maaf untuk mengonfirmasi memang tidak beda ada dengan perdamaian. permintaan Tapi maaf. karena Itu yang harus keputusan dipahami. sepihak dari Baik, Joko Widodo. karena Baik, saya Inilah akan- yang menjadi itu. Baik, saya akan tanya Kenapa dari Bang semuanya Girsang. otoritasnya ada Mengenai pada Joko restoratif Widodo? justice ini, Pemberian maaf instruksi ya. berbeda dengan permintaan maaf. Oke, Iya. penerimaan maaf berbeda dengan Dan karena permintaan maaf. pemberian dari- Saya akan tanya Bang Girsang nanti, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di interupsi. Anda kembali di interupsi, pemirsa, menanggapi dari Bang Ade tadi katanya pemberian maaf berbeda dengan permintaan maaf. Tanggapan Bang Girsang? Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik antara pemaafan dan permintaan maaf itu ya. Oke. Saya cenderung ke aturan yang ada. Jadi sekarang boleh katakan aturannya tidak jelas, artinya berbagai-bagai aturan. Saya lari ke peraturan yang paling terbaru, bukan peraturan ya, pedoman ya. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2026. Itu diterbitkan 2 Januari 2026 bersamaan dengan berlakunya KUHP dan KUHP yang baru. Nah di situ dikatakan ada mekanisme keadilan restoratif. Jadi saya makanya nggak komen gitu. Jadi nggak pernah nyinggung-nyinggung ini yang mau berdamai itu, yang mau restoratif justice itu. Sebenarnya di situ kalau berdasarkan pedoman itu tidak gampang loh restoratif justice. Tidak gampang. Kenapa Bang? Ya di situ harus ada mekanisme yang surat penghentian penyidikan atau SP3 itu diajukan dulu ke ketua pengadilan. Oke. Saya bawa. Oke, jadi maksud Anda pengadilan harus dulu dilakukan. Harus dulu. Penetapan. Ini according to the surat Instruksi edaran Mahkamah penetapan Agung loh. maksudnya. Bukan Oke. surat edaran kejaksaan loh. Surat Oke. edaran Mahkamah Agung yang mengkoordinir semua pengadilan. Oke. Ini baru berumur 17 hari nih kalau Oke, nggak salah. interupsi. Oke, berarti Mbak ya. kepolisian ini menurut Anda overlap? Overlap dan mungkin Interupsi, tidak Mbak melaksanakan ya. atau aturan ini terlambat, sudah ada proses tadi pemaafan atau saling minta maaf itu. Oke, baik, saya mau kalau dengar di dari sini Bang kita Fitra, kembali silakan. ke Jadi sini. biar kita tidak keliru dalam memahami aturan dan peraturan Mahkamah Agung. Yang pertama ingin saya luruskan di sini. Peraturan Mahkamah Agung itu berlaku Surat untuk edaran. pengadilan. Surat Surat, edaran. oke surat dari ya. Surat edaran. Surat edaran Mahkamah Agung itu untuk berlaku di pengadilan. Peraturan kejaksaan berlaku di ruang lingkup kejaksaan. Interupsi dulu Persoalannya adalah Bung Fitra, ini di interupsi. tahap penyidikan yang berlaku adalah KUHP. Oke. Sedangkan di KUHP itu ditegaskan di pasal 83 itu keadilan restoratif justice itu bisa dilaksanakan di tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan. Oke. Kalau di pengadilan itu berarti kan dia menginginkan kliennya itu dilempar dulu ke Oke. pengadilan Baik. baru ke situ So, restoratif kita berhenti, justice gitu. kita berhenti di sini dulu. Saya minta Jelas, tanggapannya, saya Bang. tadi belum selesai. Ini ada tingkatannya. Oke. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Nah, bukan satu tingkat, bukan di pengadilan. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Anda punya contoh Bang yang serupa mungkin? Apanya? Terkait dengan RJ ini? Ya. Case-nya, kasusnya? Belum ada kan? Ini contohnya yang pertama Oke. yang dibicarakan ini. Penerapan yang sudah yang tepat Belum, yang orang baru 17 hari loh. Oke, Dan ini baik. kasus pertama tahun Interupsi, 2026. Mbak ya. Baik, Jadi coba saya tegaskan. boleh diselesaikan dulu, Bang Fitra. Ingin Kasus saya kalau tegaskan kesehatan baru. bahwasanya surat edaran Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Ya. Undang-undang apa? Undang-undang nomor 20 tahun 2025. Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi SEMA itu hanya surat edaran. Kita berpatokan kepada KUHP karena itu adalah kitab kita sebagai praktisi hukum. Dan di pasal 83 itu sudah jelas terkait dengan peraturan mengenai keadilan restoratif tadi. Pertanyaannya begini, Anda
selalu menyalahkan SP3 keberatan terhadap SP3 terkait dengan keadilan restoratif justice. Pertanyaan saya, berani nggak Anda mengajukan pra-peradilan terhadap SP3 yang telah diterima oleh Polda Metro Jaya? Silakan Bang Gesa. Sesuai aturan ini, jika sudah ditetapkan oleh hakim, tidak boleh pra-peradilan. Ada aturannya. Kalau Bang Kozi seperti apa Jadi Bang? kan Interupsi. begini ya, Ini belum ditetapkan oleh pengadilan. Interupsi. Berani nggak menguji SP3 itu ke Interupsi. pengadilan? Oke, coba Karena kita kalau dengarkan. memang itu bilang salah, uji dong gugat. Gitu. Baik, coba kita dengarkan dulu Bang Kozi. Silakan Bang. Baik ya. Jadi pasca berlakunya KUHP dan KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 2005 itu tentang KUHP hukum acaranya, itu kan berlaku sejak 2 Januari 2026. Maka 3 institusi penegak hukum itu memberikan ya petunjuk teknis kepada jajarannya. Di pengadilan Mahkamah Agung mengeluarkan, di tingkat kejaksaan yang juga mengeluarkan, kemudian di tingkat kepolisian juga ada. Dan yang menarik di tingkat kepolisian, ketentuan pasal 361 KUHP-nya huruf A itu diadopsi, itu juga di kejaksaan diadopsi. Kenapa? Karena kan ada penyidikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Bagaimana yang telah, bagaimana yang sedang, bagaimana yang akan, bagaimana yang telah dituntut, bagaimana dengan yang sudah inkrah, itu semuanya diatur. Nah, saya mau fokus pada yang telah disidik pada saat belum berlakunya, itu yang berlaku adalah KUHP yang lama, berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Berkaitan dengan surat edaran Mahkamah Agung, itu adalah bagian dari kontrol pengadilan. Memang yang melakukan itu adalah penyidik, tetapi di bagian dari kontrol pengadilan, penyidik harus meminta penetapan kepada hakim selaku pengawas dalam pelaksanaan restoratif justice. Ini kan nggak ditabrak-tabrak, langsung saja. Nah, ini lagi-lagi karena SOP-nya SOP Solo, bukan KUHP Solo yang mengendalikan. Baik, coba saya mau dengar dari Bang Ade. Silakan. Bahwa kemudian kalau kita berbicara yang mana yang berlaku undang-undang KUHP yang baru atau SEMA, atau SEMA atau yang lain-lain, pertanyaannya apakah bisa menggunakan Perkapolri? Apakah di dalam KUHP itu sendiri melarang menggunakan Perkapolri tentang restoratif justice? Yang tadinya teman-teman mengatakan bahwa tidak bisa kalau ini lebih dari 5 tahun. Di dalam Perkapolri tidak diatur tentang masa hukuman atau lamanya. Tadi ada Oke, baik. Kita dengarkan dulu sedikit lagi. Itu di Perkapolri. Ya, tidak ada lama hukumannya. Terus yang kemudian tidak ada juga disampaikan di dalam Perkapolri itu bahwa harus ada penetapan. Oke. Kan itu. Dari Mahkamah Agung maksud Anda? Perkapolri. Oke, Perkapolri. Justru itu, ini yang ambigu begitu loh. Baik. Satu sisi mengklaim restoratif justice berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, KUHP yang baru. Sisi yang lain begitu dikritik, dia mundur pakai aturan-aturan lama untuk menghindari. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Di antaranya syarat objektif di pasal 5 bahwa kasusnya itu harus minimum ya 5 tahun atau sampai 5 tahun. Nggak boleh di atas 5 tahun. Kasusnya Egy Sujana, DHL ini ada yang ancamannya 6 tahun, 2 pasal sekaligus. Tapi demi Solo, karena ini perintah Solo, semua ditabrak aturan. Saya mau bertanya kepada Bapak Kosinudin. Pertanyaannya adalah, apakah tidak bisa menggunakan Perkapolri? Pertanyaannya sederhana. Baik, silakan dijawab Bang Kozi. Dalam konteks ini yang digunakan Perkapolri ataukah KUHP, itu kan yang menjadi persoalan. Hari ini praktiknya yang digunakan dengan KUHP, tetapi tidak menggunakan Perkapolri. Ini kan mau membalikan fakta saja. Boleh nggak menggunakan Perkapolri itu? Yang jelas boleh menggunakan SOP Solo. Karena Solo itulah yang saat ini sedang dijalankan. Baik, saya kembalikan lagi. Joko Widodo nggak terjadi ini barang. Oke. Baik, Bang Kozi, berarti Anda menganggap bahwa ada kesalahan intervensi Solo. Ada intervensi dan semua aturan dilabrak demi Solo. Baik. Dan fitnah terus. Baik, Bang Pitra, terkait dengan Ini intervensi adalah bagian dari sendiri. membongkar apa yang menjadi rencana dari Solo. Perjuangan. Perjuangan termasuk mengungkap kebobrokan tadi. Ini bukan Dan ini adalah bagian dari cara kami menjelaskan bahwa institusi kepolisian ada di bawah kendali Solo, di bawah kendali Joko Widodo. Baik. Baik. Saya mau mendengarkan kita keluar dari perkara hukum ya Bang. Tadi terkait dengan adanya intervensi. Karena memang ini sepertinya gontok-gontokan terus ini. Belum ketemu titiknya di mana. Belum. Terkait dengan intervensi seperti apa? Saya sudah pastikan itu kepada Pak Jokowi langsung. Saya sudah ke Solo ya menanyakan itu kepada Pak Jokowi. Oke, ketemu langsung. Ketemu maksudnya. langsung. Oke, baik. Ya mungkin ini disaksikan oleh Ade Darmawan. Iya dong. Baik. Berdua berarti langsung menemui Pak Jokowi. Oh, sendiri. Walaupun Disaksikan. tapi memang Iya kan? bagian dari yang Jadi tahu. saya ingin jelaskan. Silakan
Bang Fitra? Semua dikendalikan karena dari apa? Solo. Bukan, kita ingin mencari kebenaran material. Apakah isu-isu yang tersebar di luar itu benar atau tidak? Oke. Sehingga kita pastikan. Saya tanya kepada Pak Jokowi, Pak, yang ngajukan restoratif justice itu siapa? Apakah Bapak atau dari tersangka? Tegas beliau jawab, yang mengajukan itu adalah pihak tersangka. Karena dari Pak Jokowi tidak bisa atau bisa secara hukum? Bisa, Oke, korban baik. juga bisa kalau dia mau kan gitu. Baik. Itu dari tersangka. Berarti dari Terus, tersangka. yang katanya mereka keberatan terkait dengan ada polisi ke sana, itu yang hadirkan dan yang minta itu adalah dari pihak tersangka. Oke, Bahwasanya dicatat. negara hadir dalam proses restoratif justice yang dilakukan oleh mantan tersangka dengan korban. Nah, pertanyaannya adalah, kata dia kan gitu, ini nggak bisa di restoratif justice Oke. karena itu di atas ancamannya 5 tahun dan lain-lain. Oke. Respon Pak Dia- Jokowi seperti apa, Bang? Ini Oke. mimiknya boleh Anda mungkin peragakan mimik Pak Jokowi Respon Pak Jokowi sebenarnya santai saja. Kalau ada yang bilang, oh dia lagi takut, dia lagi tegang dan lain-lain, no way. Saya pastikan dia ketawa-ketawa aja gitu. Balasannya, Justru- no way. Iya, Gitu, justru. balasannya dong. Iya kan? Justru beliau bilang, saya kasihan aja sama mereka yang datang ke sini, Mas Fitra kata dia itu, karena mereka mengeluh terkait dengan penyakitnya. Ya, ada kanker, pengen berobat, ya kan? Karena dia Tapi itu disampaikan oleh tersangka kepada Pak Jokowi terkait Lah, dengan Loh, iya sakit dong, dan lain-lain. disampaikan kan Oke. gitu. Makanya Pak Jokowi dengan rasa kemanusiaan memberikan pengampunan itu. Ya, kita berkaca dari kasus Nabi Muhammad, dari peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang dakwah di kota Thaif, dia dilempar batu. Ya, Oke. dia terus di Masjidil Haram dia pernah dilempar sama isi perut unta dan kotoran dan lain-lain. Dia memaafkan itu aja, nggak Oke. mesti harus Baik, saya tanya Bang Fauzi, Pak Jokowi santai. tauladan bagi kita. Kita kan tidak sedang hanya mempersoalkan soal substansi restoratif, tetapi juga tahapan proses dan prosedur yang itu juga taat pada hukum, bukan taat pada kendali Joko Widodo. Bukan Jadi taat yang pada kita kendali Joko persoalkan Widodo. Kita akan adalah kembali soal sesaat lagi, hukumnya, tetaplah di Interupsi. gitu. Nah, kembali di interupsi, pemirsa, saya ke Bang Kozi. Bang Kozi, bagaimana Anda melihat ini sebagai intervensi kekuasaan, sementara dari pihak Jokowi saja mengatakan ini adalah sisi kemanusiaan dari seorang Joko Widodo? Ya, sesuai dengan kronologis yang disampaikan Bang Egy Sujana bahwa dirinya menyatakan tegas tidak meminta maaf, dia komplain tentang statusnya sebagai tersangka, dia advokat, dia semestinya dalam menjalankan profesinya memiliki kekebalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu dia minta agar Jokowi perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum terbitkan SP3 dan cabut cekal. Dan Itu ada ternyata buktinya? ada, pernyataannya ada. Oke, baik. Dan kemudian ternyata itu yang di follow up. Dan di sana juga sudah ada polisi dan pengakuan dari Damai Hari Lubis. Di sana ada 5, tapi tidak tahu mana yang dipanggil oleh Joko Widodo, oleh Kompol Sarip. Lalu dijelaskan 2 orang, 2 nama yang masuk. Saat itu siapa? Iman yang dimaksud Kombes Iman Imanuddin. Yang kedua ada Rosadi, saya nggak tahu pangkatnya apa. Dan 2 itulah kemudian memfollow up apa yang dititahkan oleh oleh Raja dari Solo lah, begitulah. Dan itu yang kemudian di follow up. Lalu di follow up dengan 13 Januari keluar permohonan restoratif dan seketika dan serta merta terbit SP3 di 15 Januari 2020. Sakti sekali di Solo. Tapi apakah, coba kalau orang lain atau yang lainnya Berarti Kotinudin ini sih. iri dan cemburu dengan keberhasilan Tidak daripada begitu, seorang kita pengacara Eri dan mengkonfirmasi Eti bahwa hukum yang ini berhasil tidak dijalankan menyelesaikan dengan benar, kasus tapi di kliennya bawah kendali secara intervensi restoratif Solo. justice. Oke, Itu sebentar Bang Fitra, sebentar saya mau tanya bukan Bang. malah memperuncing masalah. Baik, Bang Kozi, apakah Anda melihat ini sebagai melihat bahwa Pak Jokowi ini mencoba untuk memecah kongsi dari tim Betul, Anda? pecah belah dan Nggak ada. mengancam Nggak ada sambil itu. Nggak ada. Itu saya sambil pertegas diiming-imingi nggak ada. kalau Nggak ada. kalian datang ke Solo Baik. akan aku beri SP3. Kira-kira Oke, begitu. baik, coba. Ke Solo Kenapa gitu loh. enggak Bang? Silakan Bang Nih. Fitra. Ya, aku dulu ya. Oke, boleh, silakan Bang Irsa. Boleh. Tumben lu persilahkan gue. Iya, enggak maksudnya biar Oke, kita clear. jadi gini, Oke, baik. kita para penegak hukum ini harus tahu hukum juga ya. Bukan saya mengajari. Perdata pidana menganut mekanisme restoratif. Dimanapun itu. Gitu loh. Bahkan negara ini, dunia ini mengarah ke sana. Iya. Tapi yang menjadi persoalan tadi itu, apa sih yang diperjanjikan itu? Apa sih yang di pemaparan tadi itu gitu loh. Itu yang menjadi sekarang semacam kotak Pandora. Sebentar Bung Ade, jangan tunjuk tangan dulu. Apapun itu yang dilakukan itu, saya tetap patuh kepada surat edaran tadi. Jujur aja.
Ini Anda sudah bawa ya surat edarannya ya? Saya katakan ya, ini nggak main-main loh. Ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Syariah Aceh, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi seluruh Indonesia, dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Oke, poinnya apa Bang? Yang tadi mekanisme Disebutkan tadi, itu tadi? harus jika tadi katakanlah sudah ada perdamaian ya. Oke. Kita kan Itu biasa. tadi Saya mediator suratnya nih. itu Oke. Saya mediator. interupsi. Kalau saya mediator. Baik, coba saya dengar Bang Pitra, Suratnya silakan. itu ditujukan kepada internal Mahkamah Agung. Enggak, sebentar dulu, Bukan Bukan Pitra. kepada Aku belum kepolisian. selesai nih. Kalau kepolisian itu menggunakan perkapolrinya yang berlandaskan kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Apabila ada seorang praktisi yang menyimpulkan ranah instansi pengadilan mencampuri ranah yang ada di dalam kepolisian, berarti dia menabrak aturan yang ada di instansi masing-masing kepolisian maupun di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Simpel saja seperti ini. Kalau seumpamanya dibilang restoratif itu salah dan cacat formil dan prosedur, sampai hari ini mereka hanya bisa melontarkan omong-omong dan pengecut tidak mengajukan gugatan terhadap SP3 tersebut. Artinya mereka menyadari bahwasanya SP3 itu sah secara hukum dan tidak bisa dibantah. Oke, SP3 sah secara hukum. Boleh dilengkapi Bang Tadi saya pendapat Anda? katakan untuk berdamai dalam perkara pidana perdata itu bisa. Cuman ada aturannya, ini petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung masih aneh banget. Petunjuk itu untuk di tahap pengadilan apabila berkas perkaranya sudah sebentar, petunjuk ini Bang sifatnya koordinasi atau perintah Bang? Patokan kita. Baik. Penyidikan kan itu bisa digunakan di tahap penyidikan dan penyelidikan itu dan adalah penuntutan. itu surat daripada Mahkamah Agung untuk petunjuk di yang kepada yang terhormat tadi, kepada siapa aja? Dengar salah satu kepada contohnya. ketua-ketua pengadilan. Satu kriterianya. Oke, kita kasih kesempatan. Satu contohnya. Tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara dapat dilaksanakan mekanisme restoratif justice. Di atas 5 tahun dan atau? tidak dikecualikan dalam pelaksanaan kampanye. sampai 5 tahun. Itu petunjuknya di 5 tahun. Petunjuknya itu kepada ketua pengadilan negeri, bukan kepada Kapolri. Itu yang harus Jadi mekanisme dipahami. demikian. Silakan Bang Kozi, silakan Bang Kozi. Memang itu mengikat internal pengadilan, tapi dalam rangka melayani institusi lain, diantaranya polisi. Maka ketika polisi melakukan restoratif justice, dia menggunakan di pengadilan, maka pengadilan harus melayani. Nah hari ini apakah ada permohonan penetapan dalam kasus ini? Kan nggak ada. Dilaksanakan itu yang bermasalah. Itu yang saya sebut hukum di bawah kendali Solo. Terkait persoalan ini. Nah, persoalannya adalah sahkah tidak, bolehkah tidak melalui Perkapolri dilakukan restoratif justice? Bisa dijawab Bang Kosi, bisa dijawab oleh Abang. Saya tidak menjawab itu, saya kan menjelaskan bisa dengan kuat yang lama. Kan bisa nggak? Bisa. Tapi Bang Andi jawabannya tidak bisa. Bisa atau tidak bisa Bang? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau Apa alasan hukumnya? Apa alasan tidak hukumnya ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa Perkapolri terkait restoratif justice tidak boleh dilaksanakan? Hari ini saya konfirmasi bahwa klien kami dipanggil sebagai tersangka. Dalam pemeriksaannya sudah muncul pasal-pasal yang itu menjadi bridging. Dan kasus yang terjadi itu kan sudah ada pasal bridging kan? Itulah ada aturan yang masih berlaku dalam sebentar. bisa diberlakukan. Yang disampaikan Koji intinya apa sebenarnya Bang Pitra? Yang disampaikan Koji maupun yang disampaikan Girsang itu tidak memiliki value, mulai nilai. Karena apa? Maupun bilang mereka tidak sah, udah keluar tuh SP3. Ini bukan soal keluar atau tidaknya. Justru karena kesewenang-wenangan itulah dilakukan. Sebentar, kita mempersoalkan keluarnya kok begitu. Kalau basisnya otoritas memang ada 3 hal yang kita cek. Pertama, aspek kewenangan. Kita akui polisi punya kewenangan. Aspek prosedur ini yang bermasalah. Aspek substansi juga ini diperdebatkan. Karena itu kita di sini tidak memperdebatkan apakah polisi punya wewenang atau tidak. Punya wewenang. Baik, saya tanya Bang Pitra. Baik Bang, terkait ini yang belum ada ujungnya. Kalau menurut Anda siapa yang harus dipercaya nanti kita lihat di yang akhir? percaya adalah pihak kepolisian Republik Indonesia. Kalau dari Anda, Bang Girsang. Oke gini. Aku mediator ya, bukan sombong ya, tapi bersertifikat. Aku praktek ini di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Semua pengadilan pakai saya sebagai mediator. Jadi benar-benar on track. Aku tanya dulu, Bang, jangan juga semuanya, Bang. Bukan semuanya juga, Bang. Masa di Kalimantan dapat dipanggil juga. Gini loh, Bang. Aku bilang ngomong nih. Rekan Ade. Iya. Baru-baru ini sebelum ada KUHP baru, pernah nggak praktekkan RJ di kepolisian? Sering. Oke. Sering.
Aku bertanya. 378 sering. Aku baru saja 3 bulan lalu di Polda. Sering dan banyak lagi. Siap. Kalau mau bertanya sama saya, Nah, jika karena saya demikian- memimpin satu organisasi. Jika demikian- semua nanya semua itu. Bung Ade. Jadi Jika ya, demikian kita cocokkan tidak perlu pengalaman kita. mengakuisisi Katakan diri kita hari di ini sini. tidak ada, Di sini rekan kita Pitra. berdialog. Boleh. Coba kita Ilmu. mau dengar cocokan kasus Katakan dari yang Bang tidak Irsan. ada. Oke? Oke. KUHP baru belum berada. Bagaimana cara melaksanakan restoratif di tingkat penyidikan? Silakan Bang Ade. Dibuat, aku yang jawab. Mau jelaskan? Oke, baik. Dibuat perjanjian antara pihak, bahkan saya di Polda Makassar secara notaril. Oke. Kemudian diserahkan kepada pejabat penyidik itu. Oke, ditanyakan, dipanggillah para pihak. Ini prosedur yang benar. Dipanggil para pihak, oke setuju. Baru dibuat berita acara baru. Berita acara baru. Oke. Baru dikeluarkan SP3 itu. Itu memakan bisa 2 minggu. Oke, berarti poinnya dari penetapan SP3 ini masih rancu menurut Anda Iya ya Bang masih Irsan? rancu. Kembali ke sini atau Perkapolri Oke. Anda si Jadi Ade atau gini, siapa jadi gitu? gini. Oke, Interupsi silakan. ya, Baik, interupsi. silakan. Saya kasih Interupsi. kesempatan Yang ini. Jadi kalau restoratif itu dilakukan di Beda kepolisian, pengalaman sudah ada formnya. Sudah ada formnya. Oke. Ada form yang diisi. Sisa Itu- diisi nama. Itu di pengadilan Bukan, perdata itu, perdata bukan di pengadilan perdata, ini di kepolisian. Kita bicara kepolisian. Ya, Oke. Formnya sudah ada, Oke. diisi. Ya, salah satunya poin nih, saya bocorkan nih, ya, yang sebenarnya ranah kita tidak di situ. Oke. Itu antar para pihak, bukan kita yang harus apa sih isinya, tidak bisa itu. Itu antar para pihak kok. Mereka antara pelapor dan terlapor kok. Ngapain kita kepo? Tetapi saya bocorkan satu yang pernah saya lakukan, bahwa di situ ada pointer yang melakukan perdamaian dengan ganti rugi nominal sekian. Ya, setuju. Mengembalikan Setuju. kerugian nominal sekian. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, mencabut laporan. Ini yang umum aja ya. Oke, Mencabut sebentar. laporan Oke. terkait terlapor. Ini kan pengalaman saya. Baik. Ya. Berarti Nah, kalau terkait pemaafan Bapak Insinyur Joko Widodo yang diberikan kepada Bapak Egy Sujana, itu memang tidak lama karena formnya sudah ada. 2 jam selesai, begitu selesai mereka Oke, itu berarti ketika Gitu loh. pertemuan Tidak ada, Egy tidak dan ada juga kejanggalan Jokowi menurut ada saya. take and give, Bang. Ya, tidak ada kejanggalan di situ. Tidak ada kejanggalan. Intinya itu. Oke. Itu biasa. Baik, silakan Bang Kozi. Justru pengalaman Bang Edi itu menjadi petunjuk baru bahwa memang restoratif justice ala Sulu Jokowi ini melanggar. Kenapa? Harusnya mekanismenya memang setelah damai direstorasi kemudian cabut perkara, Oke. maka dipulihkan peristiwanya dianggap tidak ada. Ini kan cuma Ini 2. kan persoalan Cabut berbeda. perkara Interupsi. tidak, peristiwa masih Oke. ada. Interupsi. Lalu yang dipulihkan apa? Yang Interupsi. dipulihkan apa? Kita akan jawab usai jeda, Bang. Tetaplah Interupsi. di interupsi. Anda masih diinterupsi, pemirsa. Saya ke Bang Kozi lagi. Anda sebagai pembuka, Bang. Anda secara terbuka mengatakan bahwa ada upaya memecah belah Ya. yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tadi memanfaatkan adu domba politik ya tadi Anda katakan. Betul. Ya. Jadi tahap awal dari laporan itu adalah mengkonsolidasi banyak pihak untuk menjadi terlapor yang sebelumnya tidak terkait dengan perkara ini. Misalnya Abraham Samad di tahap awal tiba-tiba dijadikan terlapor padahal tidak pernah muncul, tidak pernah dilaporkan. Dia memperluas, mengekstensifikasi agar apa? Seolah-olah ada ancaman besar. Yuk kita tiarap aja yuk. Tapi alhamdulillah dalam advokasi yang kami lakukan di tahap itu adalah ada 4 terlapor yang bisa kami keluarkan, termasuk Pak Abraham Samad yang sebelumnya dia jadi terlapor. Kemudian di tahap kedua selanjutnya dia merasa ini masih kuat, jadi harus kita pecah belah. Klaster-klaster harus kita pecah belah. Kayak perumahan aja ini, belum ada penegakan hukum, ada istilah klaster-klaster. Tapi demi Joko Widodo dibuat klaster, dipecah, dibelah 2. Dan di dalam proses itulah kemudian muncul peristiwa Egy Sujana 8 Januari datang. Dan kami sebelumnya saat gelar perkara khusus, kami kira barang itu ditunjukkan karena kami menekan agar bisa ditunjukkan. Tapi ternyata setelah itu ada relawan Jokowi, Bara JP datang ke Solo menyatakan setelah pihak-pihak ini didekatkan barang bukti dan ancaman pasal yang berat ternyata tidak berubah, maka kami tanyakan siapa yang masih mungkin, yang lainnya masih mungkin dimaafkan dari 12 kecuali 3 orang. Lagi-lagi ingin mengalienasi, memisahkan Rismon, Roy, Tifa dengan yang lainnya, padahal mereka tetap kompak. Lalu terjadilah apa yang kami sebut pecah belah, puncaknya adalah
yaitu dengan menawarkan kompensasi SP3 asalkan mau datang ke Solo. Dan ini yang kemudian terjadi. Karena begini, kalau Jokowi tidak menerima, nggak akan datang dan nggak mungkin ada pertemuan itu tanpa sepersetujuan. Semuanya sudah direncanakan. Ini saya ingin justru yang memecah belah itu adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Contohnya ya, ketua TPUA pecat-pecatin tuh anggotanya. Nggak ada di situ pun campur tangan Pak Jokowi, mau berhentikan sekretaris, bendahara dan lain-lain. Jadi mereka bertikai di dalam diri mereka sendiri, tapi mereka melempar bolanya kepada Pak Jokowi. Ini adalah suatu hal yang salah dan keliru. Itu kan itu kelanjutan, menurut Anda itu kelanjutan. Ini menjadi bahan cibiran mereka ketika Egy Sujana dan Damai Harul Lubis itu mendapatkan STP3, mereka bully habis-habisan tuh Egy Sujana. Kata mereka, wah naik mobil tuh, wah luar biasa, ini adalah STNK-nya, BPKB-nya dan lain-lain. Padahal itu tim mereka sendiri, bukan Jokowi yang memecah belah mereka, tapi diri mereka sendiri yang memecah belah mereka. Itu adalah dampak dari Solo yang sebelumnya memberikan damai dan itulah sedikit Bang Adi. Itu kelanjutannya Bang ya. Oke, saya mau dengar Bang Adi. Jadi Silakan Bang. begini, kalau terkait Bang Egy Sujana, ini aku melihat dari perspektif advokat ya. Perspektif advokat ya. Bahwa kemudian ada seorang advokat ditersangkakan. Ada hak imunitas mereka. Ini yang pertama nih. Kita semua di sini hadir, Bang Kosi, abangku, dan Bang Fitra juga ada di sini. Kita adalah advokat. Kita terikat dengan satu profesi yang terhormat. Kemudian ada status tersangka. Ini akan mengguncang seluruh advokat yang ada di Indonesia. Bahwa status tersangka yang dimiliki, apakah tidak ada imunitas di balik advokat itu sendiri? Sehingga Bang Egy ya mengambil satu langkah. Apa sih instrumen hukum advokat ini bisa kita lakukan untuk supaya dia keluar dari arena permainan? Bukan berarti menurut perspektif advokat bukan berarti mengkhianat, tidak. Tapi advokat bertugas ya untuk bagaimana dia kepentingan kliennya. Bukan kepentingan dirinya nih. Sehingga saya melihat dalam perspektif advokat bahwa apa yang dilakukan Bang Egy itu sudah tepat. Nah, artinya ini bukan tawar-menawarkan. Sekali lagi, ini bukan tawar-menawarkan. Berarti tidak ada take and give yang terjadi bukan di tawar-menawarkan, tetapi bagaimana perspektif ini dilihat. Teman-teman advokat juga di seluruh Indonesia. Oh iya, berarti apalagi bahasanya Bang Egy mengatakan bahwa saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Baik, saya mau tanya Bang Girsang. Ini pembicaraan di Solo loh. Ya. Ini yang saya sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman advokat bahwa kalian tetap berjuang, tetapi ingat jangan terlibat terlalu dalam. Karena bisa silakan Bang Girsang juga bagi kalian. Giliran gue deh. Iya, silakan. Ya, silakan Bang. Pertanyaanmu apa? Terkait dengan tanggapan Abang, ini adalah perspektif dari advokat yang dilakukan oleh Bang Egy. Waduh, mau perspektif dari manapun saya tetap, kita nih penegak hukum, dipancing sama dia nih kita ke depan hukum, sesuaikan dengan aturan hukum. Sebelum KUHP ini pun sudah ada restoratif. Prosedurnya sudah ada. Sekarang ada juga yang baru ini, aturannya lebih dipermudah katanya, tapi bisa juga lebih kencang, lebih susah. Tadi contohnya itu, SMA itu gitu loh. Artinya apapun itu, mau perspektif apapun, mau kita nih para penegak hukum ini mengatur itu. Membantu setidaknya. Jangan mengacaukan. Yang tidak ada restoratif disebut restoratif. Itu namanya bukan restoratif, atraktif, justice. Berarti kalau dari Anda setuju ada pecah belah yang dilakukan, Bang? Kalau dari Anda setuju ada upaya pecah belah yang dilakukan? Saya bicara dari RRT ya. Roy, Rismond, dan Tifa tidak ada pemecah belahan. Biarlah yang mau restoratif, yang tetap berjalan maju, laju maju. Itu. Tidak ada pemecahan. Bagi kami tidak ada perspektif pemecahan. Sorry. Sama masing-masing orang punya need kan? Saya kebutuhan dulu ke Bang Jamada bahwa ini kebutuhan atraktif, bukan restoratif, tapi atraktif justice. Kalau menurut saya kita jangan melihat, jangan kita saya tidak mau masuk ke ranah itu. Saya melihat ini dalam kondisi sebagai perspektif pandangan advokat. Bahwa itu yang terjadi. Justru kalau benar ini karena advokat, sejak awal penyidik tidak akan pernah bisa menetapkan advokat itu sebagai tersangka karena seorang advokat memiliki kekebalan baik di dalam maupun di luar
pengadilan sepanjang menjalankan apa yang menjadi kuasa klien dengan itikat baik, itu sudah diatur. Tapi problemnya adalah hari ini sudah ditersangkakan dulu, baru kemudian di SP3. Nah, persoalannya kalau memang itu karena imunitas, maka Kurnia Triroyani yang statusnya advokat juga harus di SP3 tanpa perlu meminta maaf ke Solo atau berkunjung ke Solo. Faktanya kan tidak. Berarti yang menjadi faktor dominan adalah kunjungan ke Solonya, bukan karena status. Saya menjawab bahwa terkait rekan kita yang ada di sana, saya rasa tidak tertutup kemungkinan juga bisa melaksanakan itu. Bahwa kemudian instrumennya adalah restoratif. Apa sih gengsinya restoratif? Memberikan pemaafan atau sama-sama minta maaf, kan tidak ada persoalan di situ. Kalau ada yang keberatan bahwa ini adalah perjuangan, ini tindak pidana, dari mana perjuangannya? Sekali lagi sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia bahwa ini perjuangan, tetapi perjuangan ini dikriminalisasi dan menggunakan bahwa ini adalah perjuangan. Perjuangan klien kami ini adalah perjuangan, tidak ada pidana di sana. Ini murni kriminalisasi. Abang-abang, menurut Anda ini adalah perjuangan yang dikriminalisasi. Baik, selanjutnya kriminalisasi dan perjuangan yang selalu tetapi apapun itu ini adalah perbuatan pidana yang bisa dilakukan sejak awal bahwa ijazahnya bisa diperiksa, bisa diteliti, tapi tidak dilakukan. Baik, abang, kita sekarang berarti masuk. Kenapa sih Joko Widodo selalu bernarasi kubunya tentang restoratif? Kita tidak punya. Dia kan ingin masuk ke persidangan. Baik, abang, kita tidak punya banyak waktu. Terakhir ini masih prosesnya terus berjalan. Selanjutnya dari pihak Anda akan membawa lebih banyak lagi ahli dan saksi. Selanjutnya seperti apa? Saya minta dari Bang Girsang. Sudah ada 3 ahli yang diperiksa, Bang. Selanjutnya sudah mengajukan 3 ahli, udah diperiksa. Dan besok ada, dan minggu ini ada 4 lagi. Dan tambah lagi nanti 13 lagi. 13 lagi ahli. Salah satunya Rocky Gerung berimbang sama pelapor. Pelapor kan banyak dari pelapor kan. Jadi pelapor juga harus seimbang. Harus berimbang. Tapi kalau soal bukti, kami tidak perlu 709. Baik. Itu tidak perlu. Ini ada ceritanya cuma 3. Tapi saksi ahli kami jangan ada beruri di antara ahli 20, lebih tadi dari 13 berarti. Untuk menguji apakah kepolisian bersikap adil memberikan kesempatan yang sama baik bagi pelapor juga kita. Sudah diberikan secara objektif, sudah diberikan kawan, sudah diberikan semua, sudah diberikan gelar perkara khusus, pemeriksaan saksi, dan sudah diberikan semuanya. Apalagi yang mau dituntut oleh kepolisian? Sudah ditersangkakan. Berani tes laboratorium independen, ayo kita tes. Agar barangnya seperti ini setidaknya. Baik, berarti Anda masih stick to your goals untuk menunjukkan bahwa ijazah ini adalah palsu. Persoalan rakyat yang ingin tahu akhir dari kasus ini seperti apa. Bukan kemudian ditutup dengan perdamaian. Perdamaian tidak bisa merestorasi ijazah palsu menjadi asli. Baik, Bang, kalau nanti di pengadilan dan juga hasil pemeriksaan ahli ini benar-benar bisa meringankan Roy Ces, pendapat Bang Pitra seperti apa? Ujinya di pengadilan. Dan kita dada karena berdua ini udah nggak ada di pengadilan lagi. Karena tugas mereka selesai bikin laporan. Silakan Bang Pitra terakhir, Bang. Iya, ini saya melihat mereka ini ribut ini kencang, bisa budek saya. Kita merinding juga, saling sorak-sorak sampai urat lehernya mau putus. Apalagi kita ini saya lihat matanya sampai mau keluar melihat saya. Berarti Anda punya intinya, jadi, Bang. Silakan. Saya ingin sampaikan intinya, saya ingin sampaikan sebuah lagu Begawan Solo. Ya. Begawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Mata airmu dari Solo, boleh, Bang, Anda juga kalau mau nyanyi. terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh dan akhirnya ke penjara. Baik. Abang-abang, terima kasih. Kalau begitu terima kasih sudah hadir di Interupsi. Pemirsa, kasus fitnah ijazah Jokowi kini di tangan kejaksaan. Kriminalisasi menjadi alasan laporan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ijazah masih belum menemui titik akhir. Saya Aya Nufus, nantikan Interupsi pekan depan. Sampai jumpa.